Selamat pagi, shalom Bapak Ibu. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita datang dengan penuh hormat. Pagi hari ini Tuhan, sungguh kami mengucap syukur buat kesehatan, buat waktu, buat kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan untuk kami boleh datang di hadirat Tuhan. Dengan segenap hati kami mau memuji Tuhan, mau naik ke gunung kudus Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian dan kekudusan hidup. Kekudusan-Mu melingkupi kami Tuhan. Hadirat
banyak waktu sia-sia Tuhan. Kami hanya melakukan sesuai keinginan dan kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak peduli dengan pikiran dan perasaan Tuhan. Kami tidak pernah, jarang kami melakukan kehendak Tuhan. Dalam pagi hari ini, di sisa waktu ini Tuhan, agenda kami satu-satunya adalah menyenangkan Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu Bapa, kami nikmati lawatan-Mu. Kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau melawat kami semua. Terlebih Tuhan sampaikan kebenaran-kebenaran yang baru, agar hidup kami boleh merdeka di dalam Tuhan. Melepaskan dari semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluargaku, kesaksianku. Pasti Bapak Ibu sudah memiliki kesaksian dimanapun berada,
baik yang di Margosono, di Gadang, di Sukun, di Anambas, atau dimanapun, semua kita sudah menjadi kesaksian. Amin. Dan puji Tuhan, kita diingatkan kembali supaya kita benar-benar keluarga yang menjadi pilihan Tuhan, keluarga kesayangan Tuhan, dan keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagia kita yang terus membaca, merenungkan firman Tuhan, serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Kita bertanya, bagaimana keluarga kita bisa menjadi kesaksian? Pertanyaan ini tentunya pasti sudah ada jawaban-jawaban di dalam hati Bapak Ibu Saudara, karena memang kita ini sudah dianjurkan bahwa harus menjadi garam dan terang kapanpun dan sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang. Kita harus buktikan bahwa kita menjadi garam dan terang. Gak boleh dirubah. Kalau dirubah berarti menjadi salah. Kalau garam menjadi tawar, kalau terang menjadi gelap. Jadi sesuatu yang tidak baik. Nah, puji Tuhan, sekarang mari kita renungkan supaya bisa menjadi keluarga kesaksian bagi dunia, bukan hanya bagi di lingkungan kita, tapi sampai dunia, saudara. Maka yang pertama yang aku lakukan adalah supaya kita memiliki karakter baru. Karakter baru yang dibuat Tuhan sebenarnya bukan hal yang baru terbit atau baru dicetak atau baru diaturkan atau baru diundang-undangkan, tidak. Tapi sebenarnya sudah sejak awal ada pernikahan di Taman Eden yang kita kenal dengan Bapak Ibu Adam dan Hawa. Mereka sudah diatur oleh Tuhan dan tidak boleh meleset dari aturan yang sudah dibuat Tuhan. Tapi karena ada yang bernama Lucifer, yang sebenarnya seperti yang kita ketahui bahwa iblis itu nggak pernah diciptakan oleh Tuhan, tapi iblis itu ada karena kejahatan seorang malaikat yang bernama Lucifer. Dia seorang yang disebutkan panglima tentara Allah di surga, lalu dia dijatuhkan ke bumi karena dosanya. Awalnya nggak ada dosa, di bumi nggak ada dosa dan nggak ada iblis. Keluarga bahagia saja, tetapi karena sudah ada iblis, mulai dari sejak berdosanya manusia itu bukan karena dibuat oleh Adam dan Hawa, tapi karena ada iblis yang menggoda, sehingga keluarga itu menjadi rusak. Nah, inilah yang perlu kita perbaiki sebagai orang yang percaya, yaitu kita harus memiliki karakter baru. Karakter baru itu berarti sifat atau watak gitu ya, watak kita sebagai orang yang percaya. Mau nggak mau kita nggak boleh lagi tawar menawar, memang kan karakter baru yang dari surga. Karakter yang dari surga itu adalah di dalam firman Tuhan sudah tercantum semua ya, di dalam firman Tuhan. Dan saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara senang dengan membaca firman Tuhan, karena buku yang paling tertua dan yang paling terlengkap di dunia adalah Alkitab. Mulai dari penciptaan manusia sampai penciptaan semua apa isi dunia, sampai kepada adanya dosa iblis, semua ada tercatat dalam Alkitab.
bahkan sampai masalah surga sampai neraka, dan siapa yang bisa masuk surga dan siapa yang tidak bisa masuk surga tercatat di situ semua. Nah, ini yang perlu kita miliki, yang disebutkan karakter baru. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, dalam hal apa saja bisa dilihat karakter atau sifat atau watak yang baru itu, yaitu yang bisa kita dalam hidup sehari-hari bisa melihat. Contohnya adalah dalam hal mengontrol emosi. Saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak pernah emosi. Amin. Gak pernah kalau di ya. Artinya kalau pas duduk ini gak ada. Tapi kalau di rumah atau di jalan atau di pekerjaan gitu ya, itu kadang-kadang muncul karena memang ada masalah. Tetapi inilah yang harus kita rubah. Kebiasaan-kebiasaan yang selama ini bisa menjadi seperti disebutkan menjadi karakter yang lama, kita rubah menjadi karakter yang baru, yang tadinya senang emosi lalu menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Amin, Bapak Saudara. Memang tidak mudah. Saya sendiri mengalami kesulitan. Ya apa Tuhan caranya? Sampai saya ngomong sama Tuhan seperti itu. Ya apa Tuhan caranya supaya bisa seperti Engkau? Padahal kita selalu mengungkapkan dalam pujian, seperti Yesus itu aku minta. Tapi ternyata sifat atau bawaan manusia yang sudah kena virus dosa ini susah untuk dirubah. Tapi sungguh bersyukur kita menjadi anak Tuhan yang ternyata sudah diberi kuasa. Amin, Bapak Saudara. Karena disebutkan dalam Kisah Para Rasul 1:8 dikatakan kita ini sudah diberi kuasa dan harus menjadi kesaksian atau menjadi saksi di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Jadi bukan lagi hanya di kota Malang, tapi sampai ke ujung bumi. Nah, kita nggak pernah ya. Nah, kalau saya pernah ke Israel, wah, pertama kali ke luar negeri gitu rasanya ya apa ya gitu. Tapi setelah sampai di sana ya nggak terlalu istimewa juga gitu ya. Hawanya pas waktu itu musim salju ya, bulan Desember. Hanya itu saja yang membedakan. Dan yang paling membedakan lagi wajah manusianya. Kalau orang-orang Israel itu hidungnya mancung-mancung, kelihatan mancung gitu. Tapi kalau orang Indonesia kan nggak terlalu mancung, sekalipun tidak semua saya katakan gitu. Termasuk saya kan bukan orang yang berhidung mancung gitu. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat ternyata Tuhan itu dengan kehebatannya mengatur semuanya. Oleh karena itu dalam keadaan kita, karakter kita ini yang dia inginkan adalah supaya kita benar-benar bisa mengontrol emosi kita. Karena kita rindu jangan sampai keluarga yang menjadi tontonan bagi tetangga kita ada pertengkaran yang selalu mereka dengar. Setiap hari mereka menanti itu. Baru nanti jam sekian pasti ada pertengkaran antara Pak Sianu dengan Ibu Sianu kan gitu ya. Karena memang mereka langganan gitu ya, langganan melihat keluarga ini kok menjadi tontonan yang sangat ya. Tapi di sini nggak ada, puji Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jangan sampai ada lah. Nah, puji Tuhan. Dan yang kedua yang perlu kita tunjukkan adalah kejujuran. Kalau kita sudah jujur sama Tuhan, pasti kita jujur terhadap sesama. Kalau kita sudah jujur mengatakan bahwa saya ini apa adanya, kita pasti menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Bahkan kalau sudah dapat dipercaya oleh Tuhan, kita nggak kaget kenapa sih orang-orang percaya selalu dipercaya oleh seperti di RT, seperti di RT 15 ini contohnya di sekitar gereja. Mesti selalu orang Kristen yang dipilih jadi bendahara. Karena apa? Karena uangnya itu nggak pernah
hilang atau kurang atau katakanlah gak ada laporan, itu selalu kelihatan pembukuannya. Kalau ditanya kayak Bu Murti gitu ya, yang mengerti siapa bendaharanya di sini, jadi dia selalu melaporkan dengan sejujurnya. Jadi bendahara yang selalu dipercaya. Dan ini tentunya kita bersyukur, ternyata Tuhan itu memilih kita ini dan menjadi kesaksian dengan kita tidak perlu bicara apapun, tapi dengan kejujuran itu kita bisa dilihat, bisa disaksikan, dan mereka menjadi terberkati. Ini yang penting. Kita nggak ngomong saya ini orang jujur, nggak perlu ngomong, tapi dengan kita buktikan dalam perbuatan kita aja, mereka sudah tahu ini orang jujur. Bahkan maaf kata di RT 15 ini contohnya ada orang-orang yang agama seberang kita, tapi ketika ada rapat-rapat di RT, selalu saya disuruh berdoa. Ya saya berdoa dalam cara Kristen. Saya katakan mari kita berdoa dengan cara iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu teman ada namanya yang memang orang Arab ya, lalu mengatakan bagus. Padahal dia sebenarnya bisa memimpin dalam bahasa sana, tapi kenapa saksi lalu ditunjuk? Ya mungkin apakah karena mereka yakin bahwa doa siapa yang bisa diterima gitu ya. Itu juga saya nggak mengatakan seperti itu. Bahkan sampai pergi rekreasi ke Tawangmangu dari satu RW malah saya disuruh juga berdoa dalam iman kita. Ya ini satu hal kepercayaan yang luar biasa. Kita tunjukkan bahwa kita ini jujur dan tidak ada kemunafikan, tidak ada yang kita sebutkan pakai topeng lagi, tidak ada lagi yang kita sebutkan hanya kepura-puraan, itu sudah nggak ada lagi. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita menjadi kesaksian yang dahsyat. Dunia ini membutuhkan kebenaran itu, dan dunia ini tidak mendapatkan di orang lain selain di keluarga-keluarga Kristen. Oleh karena itu, kalau seorang suami jujur sama istri, orang tua jujur sama anak, pasti kita akan melihat Tuhan pun akan jujur selalu mengalirkan berkat-berkatnya kepada kita. Amin, saudara. Jangan khawatir, Tuhan itu tidak pernah kekurangan stok yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa buah dari keluarga yang terus bersaksi itu adalah yang kita sebutkan tingkat sosialnya itu selalu di atas rata-rata. Ini perlu kita ketahui. Di gereja di Kota Malang ini sekarang ini lagi bagus yang namanya berkat Kemah Malang, itu ya, BMBK. Itu diperhatikan oleh pemerintah dan dilihat kejujurannya. Terus terang kita ini seperti kemarin Pak Pendeta Sudirman mengambil sembako yang untuk kita. Jadi gereja kita juga dapat support dari pemerintah, bahwa ada beberapa gereja ya sekalipun dibatasi ya untuk bisa mendapat sembako itu. Dan pemerintah termasuk dari Kodim, dari Kostrad juga ikut memperhatikan. Dan kedua, pemerintah yang mengatakan kita yakin bahwa berkat Tuhan selalu mengalir kepada orang-orang yang jujur. Berkat Tuhan pasti mengalir kepada keluarga-keluarga yang sekalipun dalam situasi COVID-19 ini, ya, kita yakin Tuhan itu memelihara umatnya. Tuhan itu memperhatikan umatnya. Oleh karena itu, kita yakin bahwa keberadaan umat Kristen, keberadaan keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, menjadi dilihat tingkat sosialnya dikenal dengan sangat bagus, dengan sangat baik. Oleh karena itu,
dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10 dikatakan situ. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji Tuhan, sebagai keluarga dimanapun Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengurung diri tanpa bersosialisasi kepada orang lain. Kemarin saya ketemu di pasar itu dengan seorang ibu, tapi pakai masker gitu. Lalu dia menyapa saya, Pak Alpen katanya. Lalu karena pakai masker seperti Bapak Ibu Saudara itu, siapa ya tadi? Ternyata orang Gang 5 Sukun. Gang 5 Sukun di KT Mbak Dani sana. Lalu saya lihat, lupa ya sama saya katanya. Ya lupa pakai masker, nggak ketok siapa. Kalau saya bisa mengenali itu kalau kelihatan mulutnya. Lalu dia buka, nah baru saya kenal sebenarnya. Nah kadang-kadang kita bersosialisasi dimanapun kita berada, kita menjadi dikenal. Dan bukan hanya dikenal, tapi dikenal baiknya. Amin, Bapak Saudara. Dikenal baiknya, sehingga ketika dimanapun kita berada disapa dengan baik. Jangan sampai ketemu di mana malah disibirkan. Oh, kamu dari dulu nggak pernah genah, itu contohnya. Baik itu. Nah puji Tuhan Bapak Saudara. Dan yang berikutnya adalah kalau kita lihat orang yang benar-benar sudah menjadi kesaksian itu, maka buahnya kita lihat di situ. Yang paling gak disukai banyak orang adalah untuk mengekang mulut. Ya, mulut ini memang kalau ada lagunya memang lidah tak bertulang, itu ya. Kalau nggak salah, memang dari dulu nggak pernah bertulang. Gak ada Pak panggilannya, kalau orang nggak tulang itu kan berarti gitu ya. Tapi ini maksudnya tulang keras gitu. Kalau ada tulang keras kan tidak bisa ngomong, besok khotbah mau kaku. Tetapi kita tahu bahwa mulut kita diciptakan Tuhan dengan sangat sempurna, adalah supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, Bapak Saudara. Menjadi berkat, dan akhirnya kita anjurkan supaya kita memakai untuk hal-hal yang baik. Sehingga seperti dalam Efesus 4 ayat 29 dikatakan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh berkat, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih, supaya mereka yang mendengarnya mendapatkan suatu kesejukan. Kesejukan itu dicari orang. Sekalipun kadang-kadang suasana cuacanya panas, tapi begitu ada orang mengatakan kamu baik, kamu sangat dari dulu sampai sekarang tetap baik. Tapi coba kalau sampai ketemu, itu kalau kata-kata seperti itu kan rasanya wah enak gitu ya. Tapi coba kalau sampai dikatakan kamu dari dulu sampai sekarang tetap kayak ngono ya, orang perubahan, jahat, nakal dan sebagainya gitu. Wah rasanya berarti sudah terkenal tidak baiknya. Nah puji Tuhan Bapak Saudara, kita dikasihi Tuhan dan kita harus mengalirkan kasih itu juga, karena orang Kristen itu selalu identik dengan kasih. Kasih itu berarti memberi gitu ya. Kasih. Dan terus menerus, dan tidak ada kesempatan bagi dunia. Dan itu tentunya kalau kita mampu mengontrol mulut kita, maka seperti yang diungkapkan tadi, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Dan berikutnya adalah kita menjadi dikenal orang yang rendah hati. Lawan dari rendah hati itu adalah sombong. Orang yang
sombong. Seperti renungan kemarin saya sampaikan di renungan Sabtu pagi, orang jangan sombong. Karena apa? Karena kesombongan itu adalah milik dari iblis. Tapi yang rendah hati itu, ini produknya surga. Dan produk surga itu harus aktif, bukan pasif loh, tapi aktif di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Rendah hati itu ditunjukkan dan bukan hanya kata-kata, tapi dibuktikan di dalam semua perbuatan kita. Dan untuk bisa rendah hati seperti yang diungkapkan dalam Matius 11 ayat 29 disebutkan situ, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Belajar dari Tuhan mengenai kerendahan hati. Satu-satunya tokoh yang bisa rendah hati ya hanya yang kita kenal, Tuhan Yesus. Ada seorang yang menyampaikan kesaksian bahwa di dunia ini yang bisa diteladani kerendahan hati tercatat di dalam Alkitab. Dia kesaksiannya itu panjang lebar, dia kesaksian, setelah ujung-ujungnya dia katakan Yesus itu baik, Yesus itu rendah hati, bukan hanya rendah hati tapi sampai rela mati menunjukkan kerendahan hatinya. Sehingga dia nggak pernah menunjukkan kesombongannya, sekalipun dia bisa mengatakan apapun jadi. Tapi ternyata kerendahan hati itu harus dibawa sampai di kayu salib, bahkan sampai mati. Dan bahkan setelah dia mati, bangkit lagi, tetap rendah hati. Coba kalau sampai dia sombong setelah bangkit, berarti bukan Tuhan, bukan Yesus. Tapi setelah dia bangkit, tetap dia menunjukkan kerendahan hati. Datang kepada nelayan-nelayan, "Ayo tebarkan itu jalanmu ke tempat yang lebih dalam." Ketika murid-muridnya menjauh, dengan kerendahan hati dia mengajak mereka kembali ke jalan yang benar. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Keluarga-keluarga yang menjadi kesaksian, saya yakin Tuhan itu sangat memperhatikan dan merindukan kita semua menjadi orang-orang yang tetap merendah hati, bukan menjadi orang-orang yang sombong. Dan terhadap Tuhan, buahnya kita akan lihat dalam hidup kita adalah bahwa kita menjadi taat pada Tuhan, taat pada firman-Nya, taat kepada semua aturan-aturan yang sudah Dia patenkan di dalam Alkitab. Karena kita tahu bahwa seperti yang saya katakan tadi, Alkitab kita ini adalah Alkitab satu-satunya yang paling lengkap di dunia, tertua dan terlengkap. Siapa yang terus membaca firman Tuhan, jiwanya akan diberikan ketenangan. Sudah disaksikan oleh banyak orang, dan saya yakin Bapak Saudara sudah menyaksikan juga bagaimana hebatnya firman Tuhan bisa mengubah karakter kita, mengubah termasuk dalam semua gerak-gerak kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan tahu bahwa kita ini adalah anak-anaknya, dan oleh karena itu dengan menjadi kesaksian, kalau Ibu Teresa yang kita kenal memang dia Katolik ya, tapi dia menjadi berkat yang luar biasa. Dia memperhatikan fakir miskin, janda-janda dalam kekurangannya, dan dia juga memberikan bantuan kepada orang-orang yang sakit, dan bahkan orang-orang yang tidak ada harapan dia perhatikan. Dan itu dia katakan, inilah yang harus kita buktikan, bahwa kesaksian itu bukan hanya kata-kata, tapi termasuk juga dalam perbuatan. Puji Tuhan, kiranya berkat Tuhan terus menyertai kita dan memberikan kemampuan kepada kita bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna,
dan kami percaya keluarga kami menjadi keluarga kesaksian dimanapun berada. Dan kami menyadari Tuhan bahwa tanpa Tuhan kami tidak mampu, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Kiranya Tuhan tolong kami supaya benar-benar bisa membuktikan kami ini menjadi garam dan terang, walaupun banyak tantangan, rintangan, halangan. Tapi garam dan terang itu tidak boleh terhalang oleh berbagai tantangan, halangan apapun. Karena kami tahu Allah kami hebat, Tuhan kami dahsyat, firman Tuhan yang tidak pernah menjanjikan hal-hal yang buruk, tetapi justru hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, bimbing kami untuk bisa membuktikan bahwa kami umat kepunyaan Allah. Terpujilah nama Tuhan. Jadikanlah kami menjadi kesaksian, keluarga menjadi kesaksian, pekerjaan menjadi kesaksian, bahkan semua tindak tanduk kami menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan ibadah kita dengan sakramen perjamuan kudus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan diri, dan tadi di depan sudah dibagikan roti maupun cawan yang berisi anggur, air anggur. Kiranya kita sudah semua dapat. Ada yang belum dapat? Ya, dari Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 dan selanjutnya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi untuk membereskan hati, tubuh, jiwa kita ini supaya diberkati Tuhan ketika menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap pribadi kami. Sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan. Ampuni kami apabila ada dosa pelanggaran kita. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa mendapatkan suatu kekuatan baru, hidup baru yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu sambil membuka roti dan juga anggur yang sudah disediakan, saya persilakan untuk semua bangkit berdiri. Kita pegang roti di tangan kita. Kita ingat bahwa firman Tuhan mengingatkan kita atau mengejutkan kita untuk melakukan sakramen perjamuan kudus sebagai peringatan bagaimana sengsara dan penderitaan bahkan sampai kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus kita dari semua dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Marilah kita makan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini di atas tangan kanan kita.
sadar bahwa pengorbanan Kristus dengan tersalib di juta dan darahnya yang tercurah hingga tetes terakhir, dengan mengatakan sudah selesai. Dia menyelesaikan semua perkara dosa kita. Sekalipun kita yang masih hidup sekarang ini, kita menyadari masih sering berdosa, namun kita selalu mengakui di hadapan Tuhan sehingga dosa kita selalu diampuni oleh Tuhan. Dan saat ini renungkan betapa luar biasa kasih Tuhan untuk menolong kita. Demikian juga yang mengambil tawan sesudah makan lalu berkata, "Tawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang." Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Marilah kita minum bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory.